Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk bisa menyusun rencana penelitian pada bab 1 ini. Tidak lupa juga yang terhormat kepada Ibu Dwi Puryati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana penelitian pada bab 1 dengan judul Analisis Rencana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember, Kota Bandung. Lalu di sini ada biodata diri saya. Yang pertama, nama saya adalah Zahwa Salsabil Maharani dengan nomor pokok mahasiswa C101900213 dari program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen dan didoseni oleh Dwi Puryati SPMSI AKSIE CMGRCP CGRM. Dan di sini ada alamat dari Sekolah Dasar Jember yaitu berada di Jalan Jatinegara nomor 1, Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40272. Masuk langsung saja kepada latar belakang, mengapa saya memilih topik dan judul seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, karena saya ingin mengetahui bagaimana rencana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember, Kota Bandung. Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya. Karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan, maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, diperlukan kemampuan mengelola yang baik. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pemerintah juga dan masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya di sini, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah dan tempat kegiatan belajar mandiri, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin atau tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran. Lalu, hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik itu untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu masuk ke rumusan masalah. Di sini saya membuat 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember Bandung. Lalu yang kedua, saya ingin tahu bagaimana penyusunan rencana anggaran biaya pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Di sini saya membuat 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember Kota Bandung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penyusunan rencana anggaran biaya pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam menunjang efektivitas perencanaan dan pengendalian di Sekolah Dasar Jember. Dan di sini juga saya membuat 2 manfaat penelitian, yang pertama untuk bagi mahasiswa dan yang kedua untuk institusi atau sekolah dasar. Yang pertama untuk mahasiswa. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai penerapan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan mahasiswa juga memperoleh ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang luas. Lalu, bagi institusi atau sekolah dasar dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta evaluasi dalam efektivitas pengelolaan dana BOS dan dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada bidang yang serupa. Ya, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan selama penjelasan berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.